Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bacain buku ini. Di sini kita akan baca tentang hadis-hadis dari terkait dengan Imam Ridho alaihi salam. Abdurrahman bin Hajjaj berkata, Abul Hasan Musa bin Ja'far mewasiatkan kepada putranya Ali Ar-Ridha alaihissalam, dan dia menuliskan untuknya sebuah surat. Di dalamnya dia dan menjadikan 60 orang dari kalangan pemuka Madinah sebagai saksi. Abu Sa'd Al-Harawi meriwayatkan, sesungguhnya Al-Ma'mun berkata kepada Imam Ridha alaihissalam, wahai putra Rasulullah, sesungguhnya aku telah berpandangan hendak melepaskan diriku dari kekhalifahan, dan aku menetapkan kekhalifahan itu untukmu, dan aku akan membaiat. Imam Ridha alaihissalam berkata kepadanya, jika kekhalifahan ini adalah milikmu dan Allah telah menetapkannya untukmu, maka tidak diperbolehkan bagimu untuk melepaskan pakaian yang telah dipakaikan Allah kepadamu, dan kamu tidak boleh menetapkannya untuk selainmu. Akan tetapi jika kekhalifahan ini bukan milikmu, maka tidak diperbolehkan bagimu untuk menetapkan bagiku apa yang bukan milikmu. Al-Ma'mun berkata kepadanya, wahai putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu harus menerima perkara ini. Imam Ridha alaihissalam berkata, aku tidaklah menerima perkara ini dengan sukarela selamanya. Sesungguhnya kamu menginginkan dengan hal itu agar orang-orang mengatakan Ali Ridho bin Musa tidaklah menjauhkan diri dari dunia, tetapi dunialah yang menjauhkan diri darinya. Bukankah kalian melihat bagaimana dia menerima penetapan dirinya sebagai putra mahkota karena menginginkan kekhalifahan? Dan Al-Ma'mun pun marah. Kemudian dia berkata kepada Imam Ridha, demi Allah, aku bersumpah, kamu harus menerima penetapan putra mahkota ini, atau aku akan memaksamu untuk menerimanya. Jika kamu tetap menolak, maka aku benar-benar akan memenggal lehermu. Harawi meriwayatkan, suatu ketika aku mendatangi rumah yang di dalamnya Imam Ridha alaihissalam dipenjara dalam keadaan terikat, yaitu di daerah Sarhas. Aku minta izin kepada penjaga agar diperbolehkan menemui Imam Ridha alaihissalam. Akan tetapi penjaga penjara itu berkata, kamu tidak dapat menemuinya. Aku bertanya, mengapa demikian? Penjaga penjara itu menjawab, sebab terkadang dia mengerjakan sholat sunnah dalam sehari dan semalam sebanyak 1000 rakaat. Dia beristirahat dari salatnya pada waktu awal siang dan sebelum tergelincirnya matahari, dan pada waktu sinar matahari menguning, dan di waktu-waktu itu pun dia duduk di tempat salatnya sambil bermunajat kepadanya. Aku berkata kepada penjaga penjara itu, kalau begitu mintakanlah untukku di dalam waktu-waktu tersebut agar dia mengizinkan aku menemuinya. Maka dia mengizinkan aku untuk menemuinya. Lalu aku pun masuk menemuinya. Aku dapati dia, Imam Ridha alaihissalam, sedang duduk di tempat salatnya, sedang tafakur. Ibrahim bin Abbas berkata, aku tidak pernah melihat Imam Abul Hasan Ridha alaihissalam berbuat kasar kepada siapapun, meski dengan kata-kata. Dan aku tidak pernah pula melihatnya memotong pembicaraan orang lain hingga orang itu menyelesaikan pembicaraan. Dia tidak pernah menolak siapapun yang membutuhkan sesuatu kepadanya. Jika dia mampu memenuhinya, dia tidak pernah sekalipun menjulurkan kakinya di depan teman duduknya, dan dia tidak pernah sekalipun duduk bersandar di depan teman duduknya. Aku tidak pernah sekalipun melihatnya mencaci seseorang dari kalangan budak-budaknya. Aku tidak pernah sekalipun melihatnya meludah, dan aku tidak pernah sekalipun melihatnya tertawa terbahak-bahak dalam tawanya. Jadi tidak pernah melihat Imam Ridha tertawa terbahak-bahak saat tertawanya, tetapi tawanya adalah senyuman.
Dan jika sendirian dan makanan telah disiapkan untuknya, maka dia mengajak budak-budaknya untuk duduk bersamanya di depan hidangan dan juga penjaga pintunya untuk makan bersamanya. Masya Allah, luar biasa teladan Imam Ridha alaihi salam bagi kita untuk senantiasa mengajak serta keluarga, sahabat dan kerabat kita kalau kita punya jamuan makan. Jadi kalau ada momentum-momentum yang luar biasa terkait dengan perayaan dan sebagainya, sebaiknya kita menyertakan sahabat keluarga kita untuk menikmati jamuan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.